Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibul Aziz, mahasiswa Teknologi Informasi. Jadi pada video kali ini, saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Sentimen Movie Review menggunakan Word2Vec dan metode LSTM Deep Learning yang disusun oleh Widi Widayat. Latar belakang teori dan tujuan penelitian. Jadi, sejak memasuki era digital, jumlah pengguna internet di dunia meningkat secara signifikan. Nah, dikarenakan hal ini, banyak juga data yang masuk ke internet. Karena ketersediaan data yang melimpah di internet ini, termasuk teks yang telah mendorong banyak penelitian mengenai topik text meaning maupun NLP, yaitu Natural Language Processing. Salah satu penelitian NLP yang populer adalah penelitian analisis sentimen. Selain alasan ketersediaan data teks yang melimpah saat ini, penelitian analisis sentimen semakin populer karena alasan kebutuhan dari berbagai pihak mengenai pendapat publik tentang suatu topik tertentu. Contohnya adalah seperti yang kita bahas di jurnal kali ini, yaitu movie review. Nah, jadi pada penelitian ini akan dijelaskan hasil dari analisis sentimen pada dataset movie review yang menggunakan metode deep learning LSTM dan juga menggunakan Word2Vec sebagai pembentuk vektor kata. Selain itu juga dilakukan beberapa tuning parameter untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akurasi yang dihasilkan. Tuning parameter tersebut diantaranya yaitu menggunakan beberapa ukuran vektor kata sebagai input deep learning dan juga membandingkan penerapan dua metode CBOW dan skipgram Word2Vec pada proses pembentukan vektor. Nah, metode deep learning LSTM dipilih karena beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah LSTM memiliki akurasi yang baik untuk data berupa teks, serta LSTM merupakan pengembangan dari metode deep learning RNN yang memiliki kelebihan mampu memproses data yang relatif panjang. Nah, sedangkan Word2Vec adalah sebuah metode yang berguna untuk mempresentasikan kata menjadi sebuah vektor dengan panjang dimensi tertentu. Nah, selanjutnya adalah metode. Tahapan penelitian yang dilakukan dari penelitian ini, yang pertama itu kajian pustaka, yaitu mencari data untuk dijadikan sebagai acuan pada penelitian di jurnal kali ini. Selanjutnya adalah perencanaan arsitektur deep learning. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, alasan dipilih deep learning LSTM ini karena keakuratannya lebih dibandingkan dengan metode lain lebih dapat dipastikan. Dan yang ketiga adalah persiapan dataset untuk pembentukan korpus dan training word vector. Jadi dataset yang digunakan pada penelitian kali ini adalah berjumlah yaitu 25.000 review film. Terdiri dari 12.500 review film positif dan 12.500 dengan label negatif. Selanjutnya adalah pembagian dataset untuk training dan testing model STM. Pembagian komposisi dataset untuk training dan testing model akan dibuat untuk menggunakan rekomendasi dengan komposisi sebesar
90% banding 10%, sementara dengan 80% banding 20%. Sampai dengan 80% banding 20%. Dengan catatan, porsi dataset untuk proses training yang lebih besar. Dan tahap yang kelima yaitu training dengan model LSTM dan evaluasi hasil. Pada tahap ini, selanjutnya akan dilakukan training, yaitu melatih model LSTM yang sudah dibangun dengan menggunakan data input yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Data input merupakan kumpulan vektor hasil dari tahapan preprocessing dengan pembuatan word vector di tahap sebelumnya. Langkah yang keenam yang terakhir adalah analisa dan pembahasan, yaitu analisis sentimen yang dilakukan pada dataset movie review dengan menggunakan metode LSTM dan word2vec menghasilkan akurasi setidaknya lebih dari 80%. Model LSTM yang dibangun serta beberapa tuning parameter yang dilakukan ditunjukkan untuk meningkatkan akurasi yang dihasilkan. Pembahasan lebih detail akan dijelaskan pada hasil dan pembahasan. Ya, ini adalah gambar untuk struktur dari tahapannya. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi, hasil evaluasi dari setiap model LSTM yang digunakan untuk melakukan klasifikasi sentimen difokuskan pada nilai akurasinya. Tuning parameter dilakukan untuk mengetahui pengaruh terhadap hasil akurasi yang diperoleh. Di awal, tuning parameter yang dilakukan adalah dengan membandingkan metode pembuatan word vector dengan word2vec, dan juga membandingkan beberapa ukuran dimensi dari word vector yang terbentuk. Metode pembuatan word vector yang digunakan adalah CBOW dan Skingram. Nah, untuk variasi dimensi word vectornya sendiri digunakan yaitu dari dimensi 50, 60, dimensi 60, dimensi 100, dimensi 150, dimensi 200, dan dimensi 500. Selain melakukan tuning parameter awal pada tahap penyimpanan data seperti di atas, tuning parameter juga perlu dilakukan pada model LSTM yang akan digunakan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan LSTM parameter awal untuk model LSTM-nya. Jumlah unit LSTM 50, featuring data 5000, effort 10, batch size 64, panjang sequence review 300, drop off 0,5, dan optimizer Adam. Nah, hasil akurasi yang diperoleh saat melakukan training latihan pada model LSTM yang dibangun bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan ini. Tabel berisi perbandingan nilai akurasi dari penggunaan metode CBOW dan Skipgram word2vec. Nah, bisa kita lihat di sini akurasi ukuran dimensi word vectornya, akurasi dari Skipgram, dan akurasi CBOW. Nah, bisa dilihat di sini untuk persentase paling besar menggunakan Skipgram, yaitu ada di 88,17% dengan ukuran dimensi vektornya yaitu 100, dan untuk akurasi CBOW-nya dengan persentase paling tinggi yaitu 80,68% di word vectornya 200. Nah, selain melakukan analisis pada hasil akurasi di setiap epoch, analisa juga dilakukan pada waktu training yang diperlukan saat melatih model LSTM. Hasil menunjukkan semakin besar ukuran dimensi word vector yang digunakan, maka waktu training yang diperlukan juga akan semakin lama. Nilai akurasi dan juga lamanya waktu training sering juga digunakan sebagai indikasi penilaian performa di sebuah metode machine learning. Nah, kesimpulan dan keterbatasan.
Penelitian analisis sentimen yang menggunakan metode deep learning LSTM dan juga word-to-vec untuk pembentukan word vector telah berhasil dikerjakan. Hasil akurasi yang diperoleh eh, paling sedikit pada angka 85,86%, yang artinya cukup bagus dalam melakukan klasifikasi sentimen, sehingga metode LSTM dengan word-to-vec bisa menjadi salah satu pilihan ketika ingin melakukan penelitian mengenai analisa sentimen dengan data dengan jumlah yang besar. Dari hasil pembahasan di atas, masih ada beberapa tuning parameter yang bisa dicoba lakukan untuk meningkatkan hasil akurasi metode LSTM yang dibangun. Metode tuning parameter tersebut adalah mencoba variasi jumlah unit LSTM yang digunakan, lalu ukuran filter data yang dibentuk, jumlah epoch, nilai dropout yang digunakan, serta ukuran panjang sequence data yang diperoleh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.